I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, right? High fucking with these hoes out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Aris Hanulika SEMAK. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pengendalian internal. Masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Desi Ratnasari dengan NIM 2110112000126. Yang kedua, ada Eno Artamewa dengan NIM 2110112000844. Selanjutnya ada Mutia Nurlaksani dengan NIM 2110112000139. Kemudian ada Jafira Yasmin Fadila dengan NIM 2110120101087. Yang terakhir ada Putri Salsabila dengan NIM 2110112000105. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian internal? Menurut standar akuntansi, definisi pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu komponen pengendalian internal. Terdapat 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, di mana menetapkan cara suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua ada penafsiran risiko, yaitu identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Pada dasarnya, perusahaan yang baik ialah perusahaan yang mampu menganalisis risiko dan mengetahui cara untuk mengatasinya. Yang ketiga ialah aktivitas pengendalian, merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Sederhananya, aktivitas pengendalian ini merupakan penerapan dari lingkungan pengendalian itu sendiri. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi, pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang terakhir ada pemantauan, yaitu proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pengendalian internal akan berjalan lancar jika ada pemantauan. Untuk itu, pengendalian internal harus ada yang mengawasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar. Dalam arti, risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Misalnya, pada waktu mengirim konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Yang kedua, pada waktu melakukan observasi atas stok opnam, tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantif tes bisa
dipersempit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. Baik buruknya pengendalian internal akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keamanan aset perusahaan, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan, tinggi rendahnya audit fee, jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Selanjutnya ada 3 cara mengontrol pengendalian internal. Yang pertama ada Internal Control Question atau ICQ, yang dimana berisi pertanyaan-pertanyaan berupa angket dari auditor yang ditunjukkan kepada auditee. Selanjutnya ada flowchart, yang dimana menggambarkan arus dokumen berupa bagan alur dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Dan yang terakhir ada naratif. Naratif auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem, dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Cara ini digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan pengendalian intern entitas. Yang pertama ada kesalahan manusia. Mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Kedua, ada kolusi. Kolusi yang suatu bentuk tindakan berupa persekongkolan maupun permufakatan yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tujuan dilakukannya persekongkolan tersebut ialah untuk melakukan perbuatan yang tidak baik serta demi mendapatkan keuntungan tertentu. Jadi, pengendalian tidak dapat efektif karena adanya kolusi di antara 2 orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Yang ketiga ada biaya pengendalian. Biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.